Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Nuraini, NPM 2359201087. Di sini saya akan menjelaskan tugas keselamatan kerja dan kerahasiaan data di tempat magang. Untuk saat ini, tempat magang saya belum ditentukan. Oleh karena itu, dalam penjelasan ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang akan saya perhatikan dan saya terapkan ketika nantinya melaksanakan kegiatan magang, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan kerja, penggunaan data dan asas milik mitra, serta komitmen saya selama menjalankan kegiatan magang. Menurut saya, keselamatan kerja dan kerahasiaan data merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seseorang mahasiswa ketika memasuki lingkungan kerja. Ketika melaksanakan magang, saya tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi juga harus mampu menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, fasilitas yang digunakan, serta informasi yang dipercayakan kepada saya. Karena saya berasal dari bidang sistem dan teknologi informasi, kemungkinan besar kegiatan magang nantinya akan banyak berhubungan dengan komputer, jaringan, perangkat teknologi, aplikasi, dokumen, maupun data. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu saya pahami dan saya persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan magang. 1. Bahaya yang perlu diperhatikan di ruang kerja. Potensi bahaya yang terdapat di ruang kerja atau laboratorium tempat saya nantinya melaksanakan kegiatan magang. Menurut saya, potensi bahaya di tempat kerja tidak selalu berupa bahaya yang besar. Hal-hal sederhana seperti kabel, posisi duduk, penggunaan listrik, maupun kondisi lingkungan kerja juga dapat menimbulkan risiko apabila tidak diperhatikan. Contohnya, bahaya yang mungkin saya temui. Bahaya pertama yaitu kabel dan perangkat elektronik. Di lingkungan kerja yang menggunakan komputer, biasanya terdapat cukup banyak perangkat seperti komputer, monitor, printer, scan, dan lainnya. Perangkat tersebut tentunya menggunakan kabel dan sumber listrik. Apabila kabel diletakkan tidak teratur atau berada di jalur orang yang berjalan, kabel tersebut dapat menyebabkan seorang tersadung dan terjatuh. Untuk mengendalikan risiko tersebut, saya akan memastikan kabel yang berada di sekitar area kerja ditata dengan rapi dan tidak mengganggu jalur berjalan. Potensi bahaya kedua adalah penggunaan sumber listrik. Karena pekerjaan di bidang teknologi informasi banyak menggunakan perangkat elektronik, penggunaan listrik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan. Saya perlu memperhatikan kondisi stok kontak, kabel, adaptor, dan perangkat yang digunakan. Saya tidak boleh menggunakan perangkat listrik secara sembarangan atau memaksakan penggunaan apabila terdapat tanda-tanda kerusakan. Penggunaan terlalu banyak perangkat pada suatu sumber listrik juga perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko panas berlebihan atau gangguan listrik. Oleh karena itu, saya akan menggunakan perangkat sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh tempat magang. Jika terjadi masalah seperti bau, terbakar, percikan listrik, kabel panas, atau perangkat tiba-tiba mengalami gangguan, saya akan segera menghentikan penggunaan dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Terus bahaya ketiga itu posisi kerja dan ergonomi. Sebagai mahasiswa sistem dan teknologi informasi, saya kemungkinan akan menghabiskan cukup banyak waktu di depan komputer. Duduk terlalu lama dengan posisi yang salah dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau pegal pada bagian leher, bahu, punggung, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Selain itu, posisi monitor yang terlalu rendah, terlalu tinggi, atau terlalu dekat juga dapat membuat pekerjaan menjadi kurang nyaman.
Bahaya keempat, kondisi lingkungan kerja. Selain perangkat elektronik, saya juga akan memperhatikan kondisi lingkungan kerja, misalnya lantai yang basah atau licin, barang yang diletakkan sembarangan, meja yang terlalu penuh, maupun jalan keluar yang terhalang barang. Hal-hal tersebut dapat mengganggu aktivitas dan meningkatkan risiko seseorang tersandung, terpleset, atau mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, saya akan berusaha menjaga area kerja tetap bersih dan rapi. Terus, cara yang mengendalikan bahaya. Setelah mengetahui beberapa potensi bahaya tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara saya melakukan pengendaliannya. Menurut saya, pengendalian bahaya dapat dimulai dari hal yang sederhana. Pertama, saya akan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di tempat magang. Kedua, saya akan menggunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan petunjukan penggunaan. Ketiga, saya akan menjaga area kerja agar tetap bersih dan rapi. Keempat, saya akan memperhatikan kondisi kabel, perangkat elektronik, dan sumber listrik sebelum digunakan. Kelima, saya akan melaporkan kondisi yang berbahaya kepada pembimbing atau pihak yang bertanggung jawab. Dengan melakukan hal tersebut, saya berharap risiko kecelakaan selama kegiatan magang dapat diminimalkan. Batas penggunaan data dan akses mitra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batas penggunaan data dan akses milik mitra atau tempat saya melaksanakan magang. Menurut saya bagian ini sangat penting karena sebagian mahasiswa sistem dan teknologi informasi saya kemungkinan akan berhubungan dengan berbagai macam sistem. Data yang saya temui nantinya dapat berupa dokumen pekerjaan, data pegawaian, data transfer database, informasi atau penggunaan unsur, password atau maupun informasi internet lainnya. Contohnya, apabila saya diberikan tugas untuk mengolah suatu data tertentu, maka saya hanya akan menggunakan data tersebut sesuai dengan kebutuhan saya. Saya tidak akan membuka data lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saya hanya karena saya memiliki akses terhadapnya. Data yang tidak boleh diambil atau dibagikan. Selain mengetahui data yang boleh dilaksanakan, saya juga harus mengetahui data yang tidak boleh saya ambil atau bagikan. Saya tidak akan sembarangan menyalin dokumen atau database milik tempat magang ke perangkat pribadi. Saya juga tidak akan memindahkan data ke flashdisk pribadi, Google Drive pribadi, email, atau lainnya. Selain itu, saya akan mengirimkan data internal kepada teman atau orang lain yang tidak memiliki kepentingan terhadap data tersebut. Jika saya meninggalkan komputer, saya juga akan memastikan komputer dalam kondisi terkunci agar orang lain tidak dapat menggunakan akun saya atau melihat informasi yang sedang terbuka. 5. Penggunaan aset milik mitra. Selain data, saya juga harus menjaga aset milik tempat magang. Aset tersebut dapat berupa komputer, laptop, printer, scanner, perangkat jaringan, meja kerja, perangkat penyimpanan, maupun fasilitas lainnya. Saya tidak akan mencoba memperbaiki perangkat secara sembarangan apabila saya tidak memiliki pengetahuan atau kewenangan untuk melakukannya. 6. Perlakukan data setelah magang selesai. Hal berikut yang juga saya penting adalah bagaimana saya memperlakukan data setelah kegiatan magang berakhir. Menurut saya, tanggung jawab terhadap kerahasiaan data tidak berhenti hanya karena kegiatan magang telah selesai. Jika selama kegiatan magang saya mendapatkan akses terhadap data terkenal, maka data tersebut tetap harus saya jaga kerahasiaannya. Contoh situasi yang akan saya hadapin. Sebagai contoh, apabila saat magang saya diberikan sebuah komputer untuk mengerjakan tugas dan di dalam komputer tersebut terdapat beberapa folder, saya akan membuka folder atau filter yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Apabila saya menemukan folder yang berisi data pribadi, pengawasan, atau informasi internal yang tidak berhubungan dengan tugas saya tidak akan membukanya hanya karena saya memiliki kesempatan untuk melihatnya.
Contohnya, apabila saya menemukan sebuah dokumen penting di meja kerja, saya tidak akan memotretnya untuk disimpan di handphone pribadi. 8. Komitmen saya selama magang. Bagi terakhir adalah mengenai komitmen saya sendiri. Selama melaksanakan kegiatan magang, saya berkomitmen untuk selalu menjaga keselamatan kerja dan kerahasiaan data. Saya juga akan berusaha menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan posisi kerja yang baik dan beristirahat ketika diperlukan. Saya memahami bahwa sebagai mahasiswa yang sedang belajar di lingkungan kerja, saya membawa nama baik diri sendiri dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, saya harus mampu menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, menjaga etika, dan menghormati aturan yang berlaku. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.